Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Islamolover, jumpa lagi di video kali ini. Insya Allah akan kita tayangkan nasihat atau penjelasan tentang berbagai hal dari para kiai dan ustadz Aku Islam Channel yang unik, menarik, dan penting untuk disimak. Anda yang punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar untuk kita carikan jawabnya di video mendatang insya Allah. Selamat menyaksikan. Makanya harusnya tuh digerakin atau ya baiknya diem aja. Karena kan kalau kebanyakan gerak nanti takutnya ngebatalin sholat. Jadi yang bener yang gimana Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Kak Caca, dan seluruh guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Nabi SAW menjelaskan tentang sholat kepada para sahabat, Nabi cuma bilang, sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Nah, penglihatan sahabat tuh beda-beda. Jadi ada sahabat diriwayatkan bahwasanya mengatakan bahwa Nabi ketika tahiyat membentuk jarinya 53. 53 artinya begini, angka 5 dan 3. Ya, 53, 53. Kemudian ada sahabat yang mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW mengangkat jari telunjuknya, lalu tidak menggerakkannya. Mengangkat jari telunjuknya ketika tasyahud, lalu tidak menggerakkannya. Sahabat yang lain mengatakan dalam hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i, mengatakan bahwasanya Nabi SAW mengangkat jari telunjuknya, lalu menggerakkannya. Inilah yang menjadi perdebatan di antara ulama dan kita mengikuti ijtihad daripada ulama. Ijtihad itu apa? Ketika ada perbedaan pendapat, bukan kontradiktif, ada perbedaan pendapat karena dari sudut pandang para sahabat, kemudian para ulama madhab yang diakui, ada 4 yang diakui, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, kemudian mereka berbeda pendapat dalam hal ini. Nah, kemudian dikatakan bahwasanya ketika seseorang bertasyahud, ketika dia mengangkat jarinya bahwa mengakui ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illallah. Maka perbedaannya di antara seputar itu saja. Jadi kalau mazhab Hanafi diangkat ketika tahiyat Allahu Akbar, maka mengangkat jarinya ketika asyhadu an la ilaha illallah, turun, lalu tidak mengangkat lagi. Mazhab Hanafi. Kemudian masuk ke mazhab Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, lalu tidak menurunkannya sampai salam. Tidak menurunkan jarinya sampai salam, jari telunjuknya. Kemudian ada mazhab Maliki, diangkat setiap lafaz Allah. Ya, diangkat setiap lafaz Allah. Madhab Hambali diangkat setiap lafaz Allah. Asyhadu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina. Ya, setiap lafaz Allah, tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, setiap lafaz Allah. Kemudian ada mazhab Maliki yang menggerak-gerakkan, kalau kata Syekh tadi, Syekh Ali Jabir kalau enggak salah, Allahu yarham, mengatakan bahwa mengikuti gerakan tawaf gitu ya, mengikuti gerakan tawaf, tapi ada ulama mengatakan ke kiri dan ke kanan. Nah, masalahnya adalah ketika kita melakukan tasyahud, yakni fokus kepada telunjuk kita sendiri, karena semuanya ada pendapatnya, ada mazhabnya. Jadi jangan sampai kita memperhatikan telunjuk orang lain dan menyalahkan orang lain. Yang salah juga ada satu lagi yang salah. Apa yang salah siapa? Yang goyang-goyang tapi nggak tahu untuk apa goyang-goyang. Nah, oh itu mungkin kalau aku goyang-goyang aku nggak tahu aku salah. Ya kan? Karena aku kan tadi bilangnya gini-gini doang, ternyata enggak. Itu kan dipikirnya goyang-goyang doang. seperti tawaf ya kan, Iya, seperti kita ke kiri ke kanan. ke kiri ke kanan seperti mengitari Ka'bah. Nah, baru kenal as-sunnah, tapi saya belum bisa goyang-goyang jari. Saya baru kenal sunnah, tapi saya belum bisa goyang-goyang jari. Gimana Pak Ustadz? Apakah sah sholat saya? Seandainya sholat jarinya pun nggak ada, tetap sah. Jadi ini sunnah, hukumnya apa? Sunnah. Masalah goyang atau tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Masalah goyang atau tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Tidak sampai pada derajat apa? Wajib. Saya sendiri lebih condong tidak goyang.
Yang mau goyang silakan. Saya sendiri lebih condong tidak goyang. Ya, jadi maksud saya, ini tidak sampai pada derajat sah atau tidak, terlalu jauh seperti ini. Ya, terlalu jauh ya. Ini berarti Anda harus banyak belajar ya, karena dalam sholat kita harus tahu mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang syarat, mana yang sunnah. Ya, ini semua dibedakan dalam fikih sholat. Ya, oleh karenanya jangan khawatir, sholat Anda insya Allah sah ya, meskipun tidak goyang ya. Saya pun tidak goyang seperti Anda. Kalaupun yang goyang saya ingatkan, jangan juga goyang begini terlalu. Iya, terlalu apa menarik perhatian ya. Para ulama tidak goyang seperti itu, saya lihat semua. Syekh Abdul Muhsin Abbad goyang, Syekh Abdul Razak goyang. Namun goyang tidak begitu. Memang ada hadis bahwasanya ini lebih takut oleh setan. Namun bukan, jangan Anda pahami semakin digoyang semakin setannya takut. Jangan. Bukan begitu pemahamannya. Sehingga semakin Saya dulu goyang. Dulu saya pemahamannya goyang. Tapi saya baca-baca lagi, akhir-akhir ini saya lebih condong kepada tidak goyang. Ya berdasarkan ilmu yang sedikit yang saya miliki. Dan ini masalah khilafiyah. Saya pas goyang, ada anak kecil salat samping saya. Dia lihat. Dia niru-niru. Saya jadi gelisah, ini anak niru-niru. Ini kenyataan. Jadi para hadirin, ini masalah khilafiyah ya. Yang penting Anda sholat alhamdulillah. Sholat fardu, jangan lupa sholat apa? Rawatib. Mau goyang nggak jadi masalah. Demikian saja para hadirin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf banyak pertanyaan yang tidak bisa saya jawab karena kekurangan ilmu saya. Semoga Allah maafkan kita semua, dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara tasyahud awal. Setelah mendapat 2 rakaat, diwajibkan untuk duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal dilakukan dengan posisi iftirash. Telapak kaki kiri dibentangkan dan diduduki, sementara telapak kaki kanan ditegakkan. Nabi SAW mengajarkannya kepada salah seorang sahabat. Jika kamu duduk di tengah solat tasyahud awal, duduklah dengan tumak ninah. Bentangkan pahamu yang kiri, kemudian baca tasyahud. Hadis riwayat Abu Dawud. Meletakkan tangan kanan di atas paha atau lutut kanan, dan tangan kiri di atas paha atau lutut kiri. Dengan posisi telapak tangan dibentangkan dan jari-jari menghadap kiblat. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Turmudi, dan yang lainnya. Posisi siku sejajar dengan paha, artinya siku tidak dibentangkan ke samping. Sahabat Wa'il bin Hujur menceritakan, وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى. Ketika duduk tasyahud, beliau memposisikan ujung siku kanannya di atas paha kanan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Maksudnya, Rasulullah SAW tidak membentangkan kedua sikunya, namun sejajar dengan paha beliau, sebagaimana keterangan Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Dianjurkan untuk mengisyaratkan jari telunjuk kanan ke arah kiblat dari awal duduk tasyahud atau ketika mulai membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Karena isyarat jari telunjuk tersebut dilakukan mengiringi doa. Berdasarkan keterangan dari sahabat Wa'il bin Hujur, thumma rafa'a isba'ahu fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Kemudian beliau berisyarat dengan jari beliau. Aku melihat beliau menggerakkan jari beliau dan berdoa ketika berisyarat. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sebagian ulama menjelaskan, dianjurkan untuk memulai isyarat dari awal tasyahud, karena lafadz at-tahiyat merupakan mukaddimah doa. Dianjurkan mengarahkan pandangan ke arah isyarat telunjuk. Berdasarkan keterangan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika menceritakan cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asyara bi isba'ihi allati talil ibhama fil qiblah wa rama bi basarihi ilaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan jari telunjuknya ke arah kiblat dan beliau mengarahkan pandangannya
ke arah jarinya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Cara mengisyaratkan telunjuk ketika tasyahud. Ada dua cara. Yang pertama, jempol disambungkan dengan jari tengah, sehingga membentuk lingkaran. Berdasarkan keterangan Wa'il bin Hujur. Ketika duduk tasyahud, beliau memposisikan ujung siku kanannya di atas paha kanan. Kemudian beliau membentuk lingkaran dengan dua jarinya, lalu berisyarat dengan jari telunjuknya. Hal ini berdasarkan hadis, riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Cara kedua, menggunakan 3 jari, yaitu kelingking, jari manis, dan jari tengah digenggam, kemudian ibu jari diletakkan di atas jari tengah. Berdasarkan keterangan dari Az-Zubair bin Awam. Wa asyara bi isba'ihi syababah wa wada'a ibhamahu ala isba'ihi al-wusta. Beliau berisyarat dengan jari telunjuknya dan beliau meletakkan jempolnya di atas jari tengahnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain dari Ibnu Umar, wa qabada asabi'ahu kullaha wa asyara bi isba'ihi allati talil ibham. Beliau menggenggam seluruh jarinya dan beri isyarat dengan jari telunjuknya. Hadis riwayat Muslim. عمن معنا باسم. باسم من المدينة. تفضل أخي باسم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ صالح؟ حياكم الله. لو سمحت يا شيخ، طريقة في التشهد تحريك السبابة في الصلاة. نعم، السبابة في الصلاة ترفعها عند لفظ الجلالة أو عند الدعاء، ترفعها إشارة إلى التوحيد. نعم. بعض الناس فضيلة الشيخ يطلق السبابة تتحرك حتى آخر الصلاة. نعم، لأن فيها أثر أو نحو من هذا يحركها، وأنها شديدة على الشيطان، وأنها نعم. لكن الراجح والله أعلم أنه لا يحركها، يرفعها ولا يحركها، إشارة إلى التوحيد. نعم. Contohnya mana kayak gini, nak sampean tahiyat itu kan kabeh dibekem, termasuk musabbihah. Napa petunjuk, napa penunjuk. Bahasa Arabnya apa musabbihah? Telunjuk. Nah, telunjuk kan ka'akidi khomsina, ka'akidi salah satin wa khomsina. Kaya wong gawe angka pinten? 53. Wah, piye ulama oleh muni. Yang ini kan 50, iki dianggap 50. Terus iki telu, berarti 53. Terus pas muni illallah iku yukharriku. Anjir hadise iku yukharriku, diobahno. Hah, ngono. Lho niki kitab Syafi'i lho, sing kula waca kitab Syafi'i, ora kitab macam-macam, mboten kitab jek madzhab Syafi'i. Urung intikal madzhab. Lah riwayat yukharriku hae cara Imam Syafi'i yarfa'u sangka tengok-tengok. Diobahno, mana diobahno ngatek illallah terus. Ya wis ngono tok dari Imam Syafi'i. Lah ana riwayat sing maknani yukharriku ya diobah-obahno. Lho iku jek Syafi'i lho. Lah saiki wong sing Syafi'i yo dubu-dubu, ana sing ngobah-ngobahno diingkari. Oh iku aliran opo aliran? Dianggep aliran. Yang sangat soleh. Ya. Nanti di akhir kalau masih ada waktu saya ceritakan. Di 2 orang soleh bertemu melahirkan seorang anak yang sangat soleh juga. Ya. Nah kata Imam Abu Hanifah, isyarat telunjuk saat diangkat ini sebagai isyarat penegasan akan keesaan Allah. Karena kebiasaan orang Arab kalau disebutkan Allah, Allah, Allah itu suka mengangkat tangannya begini. Allah, Allah, Allah mengangkat tangannya, terutama dalam syahadat. Ya, dalam syahadat. Karena itulah kata Abu Hanifah, ketika telunjuk ini diangkat, itu bukan dari awal pertamanya, tapi ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha, diangkat begini. Ya. Dan ketika kalimat illallah sudah selesai, ditutup lagi. Selesai. Karena faidah mengangkat telunjuk ini hanya untuk mengikrarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lalu ditutup. Ya, pelan-pelan. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat. Kata Imam Ahmad, mengangkat telunjuk ini
Itu dimulai bukan dari at-tahiyat, tapi dari mulai kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Saya ulang, bukan dari kalimat pertama, begitu selesai kita bangkit dari sujud, at-tahiyat tahiyatu lillah. Ini belum diangkat, kata Imam Ahmad. Ya. Diangkatnya persis ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi tidak ditutup dulu. Dibiarkan terus sampai akhirnya. Kalau tahiyat yang pertama dibaca sampai dengan fil alamina innaka hamidum majid, kalau tahiyat yang terakhir dibaca tuntas sampai dengan salam. Jadi begitu assalamualaikum baru ditutup. Kata Imam Ahmad. Ya. Apa pandangan beliau? Ini bagus pandangannya, memadukan dalil-dalil yang ada. Kata Imam Ahmad, begitu tangan ini diangkat, kata Imam Ahmad, ya, itu menunjukkan kalimat syahadat, penunjuk itu. Tapi di hadisnya kan disebutkan dan Nabi berdoa dengan itu. Berdoa dengan itu. Jadi ketika diangkat Nabi berdoa. Sedangkan lafaz doa itu dimulai setelah syahadat, bukan sebelum syahadat. Ya. Makanya ketika Anda berdoa, itu kan adabnya membaca salawat pada Nabi, kemudian berdoa kan? Maka orang-orang yang berdoa dalam tahiyatnya, bukankah dimulai setelah membacakan syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelah itu apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala wa ala ali fil alamin innaka. Itu kan doa. Itu kan doa. Maka kata Imam Ahmad, ketika Anda mengangkatnya dalam tahiyat, diangkat begini, jangan dulu ditutup kecuali sampai selesai fil alamin innaka hamidum majid. Dan di tahiyat terakhir diangkat baru kemudian ditutup kembali saat akan salam. Saat akan salam. Imam Malik mengangkat dari awal tadi yang pertama sampai terakhir. Ya, sampai terakhir. Diangkat begini sampai salam baru kemudian ditutup. Jelas sampai sini? Di sini ada 3 pendapat yang utama, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, terakhir Imam Ahmad. Tapi ketiganya belum mengomentari apakah digerakkan atau tidak. Digerakkan atau tidak. Baru kemudian ada hadis yang datang, Masya Allah, sampai 12 matan. 12 redaksi. Disampaikan oleh Syekh Muhammad Mustafa Al-Adawi dalam kitab Syarah Al-Hadis, ya, halaman 178 sampai halaman 180. Semua 12 riwayat ini mengacu pada orang yang sama dari sini. Di kurang lebih ada 12 orang menerima riwayat dari Wa'il. Ya. Di antara riwayat ini ada yang bernama Ziyadah bin Qudamah. Riwayatnya sama seperti yang pertama dari Ibnu Umar, cuma ada tambahan, ya. Di mengangkat telunjuknya begini, kemudian membuat lingkaran antara yang jempol dengan yang tengah gini. Ditambah di akhirnya thumma yuharnikuha, kemudian menggerak-gerakannya. Thumma yuharnikuha gini. Yuharnikuha. Pelan-pelan. Jadi caranya sama dengan yang pertama, bisa diangkat di awal, diangkat di tengah-tengah, ditutup kembali, ya, atau diangkat tanpa ditutup sama sekali sampai akhir. Tapi yang ini, hadis kedua, itu ketika diangkat sambil menggerak-gerakan. Jelas sampai sini? Pelan-pelan. Tsumma yuharrikuha, diangkat sambil menggerak-gerakan. Jadi, saya mau simpulkan dulu dengan pelan-pelan. Kalau ada orang mengangkat begini tanpa menggerakkan pun, karena hadisnya juga ada, kuat riwayatnya, maka itu sah. Tidak ada masalah. Kalaupun ada yang mengangkat kemudian menggerak-gerakkan, menafsirkan di hadis ini, itu pun sah. Tidak ada masalah. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Jelas sampai sini? Jadi jangan misalnya usil, ya. Wah, misalnya ada yang ngangkat gak menggerak-gerakkan. Itu kurang soleh itu, ya kan? Jarinya jangan-jangan tidak bermasalah. Lu dibalas lagi gak ada kerjaan, itu kena Parkinson barangkali tangannya gini-gini. Itu berbahaya. Tidak boleh saling mencela. Tidak bagus. Saya tidak pernah mengajarkan celaan. Ya, pelajari dalilnya, tandakan landasannya, tanyakan landasannya, baru amalkan. Ya. Tapi kalau Anda tanyakan, mana di antara ini yang paling kuat? Ya. Anda tanyakan pada kami, mana di antara ini yang paling kuat, kita bisa bandingkan. Tapi perbandingan ini jangan sampai mengecilkan yang lainnya. Terus ya? Ulama hadis dalam hal ini memandang mengangkat tanpa menggerakkan itu lebih kuat dibandingkan mengangkat dengan menggerakkan. Ya. Dengan 2 alasan. Bahkan 3 nanti ya. Satu. Hadis tentang menggerakkan diriwayatkan oleh Ziyadah bin Qudamah dari Wa'il bin Hujur, ya. Dari 12 hadis itu cuma 1 orang yang menyebutkan menggerakkan tangannya. Sementara 11 orang lain yang meriwayatkan hadis yang sama itu mengatakan tidak ada tambahan di hadis itu menggunakan kata yuharrikuha. Tidak ada tambahan menggerak-gerakkan.
Ada 12 orang meriwayatkan dari orang yang sama, 11 orang mengatakan nggak ada tambahan menggerak-gerakan. Yang satu mengatakan digerak-gerakan. Ya. Jadi kalau 11 berbanding dengan 1, kira-kira yang lebih kuat yang mana? Maka dari itu kata para ulama, jika ada satu riwayat bertentangan dengan banyak yang thiqah, maka yang ini ditinggalkan. Ditinggalkan itu maksudnya dianggap lemah dibanding dengan yang ini. Ya. Di antaranya ada Sufyan Ats-Tsauri yang 11 itu. Ya. Ada Sufyan Ibnu Uyainah, ya. Ada Zuhair, ada Salam bin Sulaim, ya. Macam-macam. Jadi ada sekitar, ada Bishr bin Al-Mufaddal, ada 15 orang, ada 11 orang, maaf. Ya. Dan semuanya ahli hadis. Semuanya ahli hadis. Ini dari segi sanad. Sanad. Tapi kalau Anda berbicara hadisnya sahih atau tidak, hadisnya sahih. Ya, sahih. Cuma bertentangan dengan 11 yang sahih lagi. Dari satu jalur yang sama. Nanti kita tafsirkan di akhir. Yang kedua, kalimat yuharrikuha dalam bahasa Arab itu memiliki dua makna. Pelan-pelan, sini. Jadi kalau Anda menemukan kalimat bertasydid, misal ini ya, ini ha, ini ra, ada tasydidnya, ini kaf, ini ha. Lihat rumusnya ya. U, A, I, U, A. Ya, ada tasydidnya di sini. Yuharrikuha, yuharriku, U, A, I, A. Pelan-pelan. Makna yang pertama, itu artinya bergerak tanpa henti. Ya, banyak, gerakan yang banyak. Yang kedua, bisa berarti mengangkat, menggerakkan dan berhenti. Bergerak kemudian berhenti. Bergerak kemudian berhenti. Misal, mengangkat, kalau dipahami yang pertama, ini menggerak-gerakan, ya, dengan banyak tanpa henti, begini. Tapi kalau dipahami yang kedua, bergerak, berhenti. Jadi ngangkat, tutup lagi. Jelas ya? Nah, dari mana taunya makna bergerak kemudian berhenti? Hadis Nabi SAW yang mengajarkan tentang takbir. Takbir. Kalau takbir angkatnya bagaimana? Mengangkat setinggi? Dari mana taunya? Hadis Al-Bukhari nomor hadis 737. Bisa sejajar dengan telinga. An-Nasai nomor hadis 1101. Nah, bahasa saat bertakbir itu menggunakan kalimat thumma yukabbir. Ya, kaf, ba, ra. Perhatikan kalimatnya. Yukabbiru. Di atas yuharriku. Di bawah yukabbiru. Dan dua-duanya dilakukan dalam salat yang sama. Dalam salat, ya, dalam ibadah yang sama. Lihat sini. Ini ada ya. Ada harakatnya apa? Ini ada ya. Harakatnya apa? Baik ya. Perhatikan sini. Ini huruf ha, harakatnya apa? Ini kaf, harakatnya apa? Ini ra, ada tasdid yang harakatnya i. Ini ba, ada tasdid yang harakatnya i. Ini terakhir harakatnya ini pun berarti sama rumusnya ya? Ditanya oleh ulama hadis, kenapa Anda saat membaca takbir menggunakan kalimat yukabbir tapi takbirnya nggak berulang-ulang? Nggak ada yang begini. Cuma begini, Allahu Akbar, selesai. Tidak pernah ditemukan orang sholat misalnya Allahu Akbar, nggak ada. Ya, jadi begitu angkat Allahu Akbar. Kenapa Anda saat ini pertanyaan ya. Jadi kita juga tidak boleh mengecilkan. Kenapa Anda saat bertakbir menafsirkan dengan makna yang kedua? Jadi Allahu Akbar sekali angkat tutup. Tapi ketika tahiyat Anda menafsirkan dengan makna pertama, menggerak-gerakan. Ya. Nah, ini dalam satu amalan ada dua kalimat yang rumusnya sama, tapi kenapa bisa beda menggunakannya? Ya. Kalaupun dijawab bolehlah, tidak apa-apa karena Nabi menunjukkan itu. Sekarang kalimat salat itu selalu jelas dalilnya, jelas contohnya. Saking jelasnya Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni." Dari mana taunya? Al-Bukhari nomor hadis 631. Baik. Perhatikan, kata Nabi, "Salatlah Anda persis seperti melihat saya salat." Berarti ketika Nabi salat ada yang lihat kan? Ada yang lihat. Nah, melihatnya seseorang kepada Nabi itu mesti melihat contoh yang jelas, gerakan yang jelas, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak membingungkan. Nah, kalaulah pernah ada orang melihat Nabi menggerakkan jemari telunjuknya saat tahiyat terakhir itu atau tahiyat yang pertama, pertanyaannya bagaimana cara Nabi menggerakkannya? Apakah ke atas ke bawah? Apakah cepat? Ataukah lambat? Atau ke samping kanan ke samping kiri? Ya. Ada sementara orang membentuk kalimat Allah begini. Ya.
Mana yang benar? Nah, kaidah usul fikih menyebutkan sesuatu yang jelas tanpa ditafsirkan itu lebih kuat dibandingkan dengan sesuatu yang mesti ada penafsiran. Jelas ya? Karena itu dalam hal ini ulama hadis memandang mengangkat telunjuk begini tanpa menggerakkan itu dipandang lebih kuat dari sisi matan dan sanadnya dibandingkan dengan yang menggerak-gerakan seperti ini. Nah, Syekh Mustafa Al-Adawi menyimpulkan barangkali yang dimaksud dengan hadis Ziyad ini bukan menggerak-gerakan tapi mengangkat menutup lagi seperti penafsiran Abu Hanifah tadi. Ya, tapi yang paling indah kesimpulan terakhirnya itu semua kata beliau hanya pandangan dan penafsiran. Ya, tidak harus pendapat yang kita yakini sampai harus mengecilkan dan merendahkan pendapat orang lain yang memilih hal yang berbeda dengan kita. Ya, sepanjang ada dalilnya. Ya, jelas sampai sini ya? Baik. Tapi mohon sebesar-besarnya jangan mencari alasan-alasan untuk membenarkan pendapat yang kita ambil pada hal yang tidak ada tuntunannya. Saya pernah dengar Ustaz, menggerak-gerakkan begini itu untuk musir setan katanya, supaya setannya nggak datang begini. Itu nggak ada hubungannya, ya. Tidak ada hubungannya. Baik. Jadi jangan bercanda dengan agama ya. Sekian informasi untuk video kali ini. Nantikan video-video dari channel Aku Islam selanjutnya yang unik, menarik, dan penting untuk disimak. Sampai jumpa. Dan bagi Anda yang baru bergabung silakan like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa klik tombol lonceng untuk mendapat info selanjutnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.